Oke guys, cerita dimulai yang memperlihatkan sebuah pesawat terbang yang melintas di rumah SpongeBob. Ternyata di dalam pesawat itu ada beberapa orang yang akan melakukan terjun payung bebas. Di sana juga ada seorang SpongeBob dan si Patrick yang akan melakukan terjun bebas. Saat itu pelatihnya sedang memberikan instruksi kepada para pelajarnya supaya jangan lupa untuk menyiapkan semua peralatan keamanannya sebelum melakukan penerjunan. Namun, ketika SpongeBob bertanya kepada si Patrick tentang apa yang sedang diucapkan oleh si pelatih itu, si Patrick justru salah memahaminya. Keduanya akhirnya terjun bebas di udara. Sang pelatih pun dibuat sangat panik karena ternyata SpongeBob dan si Patrick tidak menggunakan parasut saat terjun ke udara guys. Diperlihatkan keduanya saat menikmati terjun bebas itu, mereka belum menyadari jika parasutnya sudah ketinggalan di dalam pesawat. Bahkan keduanya sempat bermain-main saat sedang terjun bebas tersebut. Hingga 5 jam kemudian mereka pun baru terbangun dari tidurnya. Tepat saat malam hari, SpongeBob membangunkan si Patrick yang masih tertidur agar segera bangun. Karena sebentar lagi mereka akan segera mendarat di tanah. Beruntungnya saat itu mereka berdua telah melihat Bubble Bass yang berada di bawah, sehingga keduanya memanfaatkan bokong besar Bubble Bass sebagai lokasi pendaratannya. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Alhasil, setelah mendarat dengan sangat mulus, membuat bokong Bubble Bass langsung mengempes. Namun pada saat itu Bubble Bass langsung membalikkan keadaan bokongnya ke semula lagi setelah menarik udara dalam-dalam. Kini mereka sedang berada di dekat tempat sekolah malam. Tentu karena baru mendengar tentang soal orang-orang yang masih bersekolah di malam hari, membuat keduanya sempat mengejek sekolah itu. Karena biasanya sekolah lingkungannya dilakukan pada pagi hari. Bubble Bass kemudian menjelaskan jika sekolah malam ini khusus bagi orang-orang dewasa untuk memperbaiki diri. Karena tak mau mendengar mereka ngomong, Bubble Bass langsung segera pergi masuk ke dalam sekolah tersebut, lalu disusul oleh SpongeBob dan si Patrick, supaya mereka bisa memiliki sikap yang lebih baik lagi dari sebelumnya. SpongeBob kemudian berkeliling untuk memilih kelas apa yang seharusnya mereka ikuti. Ia pun membuka kelas psikologi yang mana pada saat itu sang profesor sedang mengajar. Namun SpongeBob tak cocok dengan kelas tersebut, sehingga ia membuka pintu kelas lain. Bedanya yang mengajar para siswa kepala rusa. Lalu SpongeBob mencari kelas lain lagi yang cocok untuk dia dan temannya. Tetap saja setelah membuka pintu kelas yang lain, namun SpongeBob merasa pelajaran itu tak cocok dengannya guys. Sehingga untuk menentukan di mana dia akan ikut kelas yang cocok, ia pun memilih melakukan jungkir balik. Dan setelah melakukan itu akhirnya dia berhenti di kelas Klopnodian 101. SpongeBob kemudian segera mengajak si Patrick untuk masuk ke dalam kelas, yang mana di sana sudah ada beberapa para siswa yang sedang duduk untuk mendengarkan pelajaran. Dari belakang gurunya datang yang menyuruh kedua murid baru itu untuk segera mencari tempat duduk. Dalam pelajaran kali ini, sang guru menjelaskan tentang Klopnodian yang artinya bahasa tertua dan tercanggih di dalam lautan ini. Lalu sang guru mengucapkan bahasa itu supaya para murid bisa mendengarkan dan mengikuti ucapannya. Namun ketika SpongeBob disuruh maju untuk memperagakan bahasa aneh itu, sang guru pun sadar jika SpongeBob sedang mempermainkan bahasa tertua yang ada di lautan. Karena bahasanya sangat ngawur, si Patrick kemudian maju ke depan. Karena pelajaran itu sangat seru lalu menyingkirkan gurunya, seperti biasa dengan kekonyolan keduanya yang membuat aturan bahasa tertua tersebut, membuat sang guru marah karena sudah membuat bahasa yang sangat ngawur. Alhasil, tanpa banyak basa-basi lagi, karena sudah mengejek bahasa tertua itu, sang guru langsung mengusir kedua murid itu keluar, dan tak akan lagi membiarkannya masuk ke dalam kelas. Keduanya pun senang karena diri mereka sudah diperbaiki meski hanya sebentar saja masuk ke dalam kelas tersebut. Tak berselang lama datanglah salah satu petugas kelas itu yang menegur keduanya karena berada di luar saat jam pelajaran sedang dimulai. Tentunya si Patrick dan SpongeBob tak mengerti dengan ucapannya. Mereka hanya terfokus kepada tulisan topi yang dikenakan. Sehingga petugas itu menjelaskan jika dia adalah seorang petugas yang menjaga sekolah ini. Karena keduanya sudah belajar bahasa tertua lalu mengucapkan sebuah kalimat yang ngawur kepada orang itu, sehingga karena bahasa tersebut terasa menghina dirinya, membuat si penjaga aula itu langsung terkejut dan akhirnya terjatuh dari alat yang dibawanya.
Si Patrick mencoba menoleh kepalanya dengan kaki untuk memastikan si penjaga itu masih hidup. Saat diperiksa olehnya, ternyata si petugas itu sedang pingsan akibat terlalu kaget saat dirinya dicemooh. Lalu keduanya pergi untuk mencari tempat kelas yang baru hingga mereka masuk ke dalam kelas Bubble Bash yang sedang mengajarkan para kutu buku cara memasak dengan benar. Disinilah Bubble Bash menjelaskan mereka tak harus memanaskan makanan dengan menggunakan pemanggang karena mereka adalah seorang kutu buku yang cerdas. Jadi tak membutuhkan sama sekali. Bubble Bash kemudian duduk di kursi setelah membuka tombol ruangan rahasianya. Di sana ia pun menunjukkan salah satu contoh makanan yang disimpan oleh ketiak supaya makanan tersebut bisa terjaga panasnya saat didekap di dalam ketiak. Bahkan tak hanya itu saja, para kutu buku bisa memanfaatkan laptop untuk memanggang roti di dalam, sebab mengambil buku komik milik Bubble Bash. Namun buku itu digunakan setelah makan malam lalu membacanya, supaya bisa tertidur dengan lebih cepat. Si Patrick dengan lancangnya langsung mengambil buku itu, kemudian memakannya untuk merasakan apakah buku komik itu bisa memanggang makanan lain. Begitupun dengan SpongeBob yang ikut-ikutan merasakan buku tersebut, sehingga Bubble Bash yang melihat buku salah satu komiknya sudah dirusak, langsung mengambil buku komiknya kembali. Kemudian setelah dirasa pelajaran untuk memperbaiki sudah cukup, keduanya segera pergi untuk mencari kelas lainnya guys. Namun gak lama dari itu si petugas sekolah datang menemui keduanya. Namun SpongeBob yang melihat itu kemudian segera mengajak si Patrick untuk pergi ke dalam toilet. Tak disangka di sana sudah ada ketiga para murid berandal yang sedang bolos tidak mengikuti pelajaran. Yang akhirnya para murid berandal itu mendekati mereka berdua. Tentunya kedatangan para murid berandal membuat keduanya sangat ketakutan tak bisa berkutik saat mereka mendekat. Apalagi para murid berandal itu meniup gelembung tepat di dekat wajahnya, sehingga ledakan dari gelembung itu membuat mata mereka pedih. Para murid memerintahkan keduanya untuk bergantian meniup gelembung ini, namun SpongeBob takut karena bermain gelembung di dalam toilet sangat dilarang oleh aturan yang sudah tertulis dengan jelas. Si Patrick yang sudah mulai ketakutan akhirnya menyuruh SpongeBob untuk meniup gelembung tersebut. Tak disangka hasil gelembung tersebut membuat ketua berandal itu sangat senang dengan replika tubuhnya sendiri. Hey, that's me. Apalagi SpongeBob bisa membuat replika apapun dari gelembung, sehingga membuat para murid berandal itu menyukainya. Namun kesenangan harus sirna begitu mendengar petugas aula yang akan segera datang, sehingga ketiga murid itu langsung segera pergi menggunakan motor yang terbuat dari gelembung yang sudah di-bore up. Setibanya di kamar mandi, si petugas itu tak menemukan keberadaan siapapun. Ia kemudian menyuruh seorang agar keluar dari kamar mandi. Namun siapa yang menyangka ternyata seorang itu justru Squidward yang merupakan salah satu guru pengajar di tempat itu. Tentunya Squidward pun tersinggung karena lagi enak-enaknya di kamar mandi namun malah disuruh keluar. Sehingga karena hal itu membuat si petugas sekolah langsung meminta maaf kepada guru Squidward. Lalu setelahnya Squidward langsung segera pergi ke dalam kelas untuk mengajar para muridnya. Saat jam pelajaran itu akan dimulai, tiba-tiba saja muncullah si Patrick dan SpongeBob yang sudah berhasil bersembunyi di dalam tas miliknya. Squidward pun terkejut setelah mengetahui jika buku yang berada di tasnya telah dimakan oleh si Patrick yang kelaparan. Squidward yang marah langsung segera menyuruh keduanya untuk duduk mendengarkan pembelajaran yang akan dimulai. Pelajaran kali ini berkaitan dengan cara berpikir kritis. Contohnya, meski pria itu seperti dewasa, namun sikapnya seperti bocah kecil. Dari perkataan ejekan itu membuat siswanya menangis. Kemudian, Squidward juga sempat mengejek murid lainnya yang berpakaian seperti ketinggalan zaman, karena berpakaian polosan tak ada warna sama sekali. Kini giliran SpongeBob yang akan dikritik habis-habisan oleh Squidward karena ini satu-satunya cara yang bisa mempermalukannya di hadapan semua orang. Tentu salah satu cara ini bisa membuat SpongeBob menjadi malu. Di sana tanpa ampun Squidward mengejek SpongeBob berulang kali. Namun bedanya SpongeBob membenarkan semua kritikan itu. Dia tak marah sama sekali guys. Lalu SpongeBob juga sempat mengatakan jika hidung Squidward sangat besar. Akibat perkataan itu membuat Squidward ditertawakan oleh semua muridnya, sehingga para murid mulai mengkritiknya. Karena sudah tak tahan dengan perkataan tersebut membuat Squidward segera pergi dari sana.
SpongeBob dan si Patrick cukup senang dengan pelajaran yang didapat hari ini. Ia pun berniat ingin mengembalikan berkas yang ditinggalkan oleh Squidward di kelas tadi, sehingga mereka langsung mengejarnya. Namun saat itu petugas sekolah langsung mencegahnya agar tidak kabur kembali. Si penjaga itu menyuruh keduanya untuk segera masuk ke dalam kelas. Namun saat SpongeBob ingin mengembalikan berkas yang tertinggal tadi, tiba-tiba saja si Patrick telah memakannya, sehingga membuat SpongeBob langsung menyuruh si Patrick untuk memuntahkan semua berkas tersebut, yang membuat si petugas sekolah malah terjatuh karena dia sudah menyerah, akhirnya membebaskan keduanya agar pergi saja. Alhasil karena pembelajaran itu telah usai, mereka pun terjun bebas lagi ke bawah. Namun lagi-lagi mereka berdua melupakan parasutnya. Namun beruntungnya kali ini anak para berandal sekolah tiba tepat waktu untuk menolongnya, yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, malam itu yang memperlihatkan keluarga si Patrick dalam perjalanan pulang setelah dari acara pesta kostum. Kali ini mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh di malam yang sunyi ini. Ditambah lagi saat itu secara tiba-tiba saja mobilnya mogok di tengah jalan. Bunny memberitahu suaminya bahwa mobilnya telah kehabisan bensin. Cecil baru mengetahuinya, akhirnya satu keluarga itu memilih untuk berjalan di tengah malam, berharap bisa menemukan pom bensin. Si Patrick dan keluarga sempat melihat ada suatu tempat yang memiliki cahaya berwarna hijau. Karena penasaran, akhirnya satu keluarga segera pergi untuk melihatnya. Singkat cerita, mereka tiba di sana. Cecil menganggap bahwa tempat itu merupakan toko jual beli video. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung masuk ke dalam toko yang cukup menyeramkan itu. Tentunya untuk meminjam kaset video itu. Hingga di sini Cecil kepikiran untuk menonton film tersebut bersama dengan keluarga untuk menutup pesta Halloween. Tentu satu keluarga itu sangat setuju dengan usulan Cecil. Karena si Patrick sedang bingung harus memiliki kaset apa, Cecil langsung memanggil pemilik toko film tersebut, namun saat itu ternyata tidak ada orang sama sekali. Tiba-tiba kaset itu pada berterbangan berkumpul di satu titik sebuah lubang kematian. Tak lama datanglah pemilik toko yang sudah meninggal itu. Dia bernama Flying Dutchman. Dengan mudahnya si pemilik toko itu bisa memilih kaset itu berdasarkan usia dari pembelinya. Tentu mereka pun sangat senang guys. Setelahnya si pemilik toko langsung meminta kartu tanda keanggotaan mereka. Cecil berkata bahwa mereka tidak memilikinya. Namun si pemilik toko itu langsung mengambil kartu pembayaran di balik kepala Cecil. Sehingga dengan begitu satu keluarga tersebut setelah membayar kaset film, mereka pun bisa membawanya pergi. Setelah keluarga itu tak ada, si pemilik toko tertawa jahat guys. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di rumahnya. Seperti biasa, si Patrick ingin menguji coba kaset film itu yang pertama. Namun karena si Patrick otaknya rada ngegeser, dia mau memasukkan kedua matanya ke dalam kaset yang berlubang itu. Bahkan dengan menikmatinya hingga datanglah Squidina yang langsung melepas kaset tersebut dari kedua bola matanya. Lalu Squidina langsung segera memasukkan kaset itu ke tempat yang seharusnya agar kaset tersebut bisa terhubung ke TV. Dan setelah semuanya selesai, satu keluarga langsung berkumpul untuk menonton film tersebut. Lalu diperlihatkan di dalam film nampak seorang bocil yang sedang naik ayunan seorang diri, namun secara tiba-tiba anak itu menghilang seperti ditelan bumi. Tak disangka tayangan selanjutnya adalah si Patrick dan juga Squidina yang sedang jalan-jalan pergi ke taman hiburan. Entah mengapa bisa ada dua orang yang secara kebetulan mirip dengannya. Bahkan si Patrick dengan Squidina juga menganggap bahwa itu adalah mereka berdua, namun mengapa bisa terjadi? Mereka merasa aneh, namun Cecil mengatakan kepada kedua anaknya bahwa berarti film ini sangatlah bagus. Di tayangan TV itu, mereka berdua pun sempat berhenti di tempat wahana tempat bermain. Squidina terkejut karena tempat bermain kebanyakan diisi oleh banyak anak laki-laki. Saat itu Squidina pun ingin meminta bantuan kepada si Patrick, namun dia melihat jika si Patrick tidak berada di sekitarnya, yang mana ternyata di balik sana si Patrick sedang memesan makanan kepada Flying Dutchman, yang kini alih profesi sebagai tukang penjual. Karena kini si Patrick tidak bisa diandalkan, akhirnya Squidina terpaksa melakukannya sendirian. Di sini Squidina pun langsung menghampiri si bocah yang sedang bermain sendirian itu. Di sini Squidina meminta ingin bergantian bermain,
Namun si bocah itu menolaknya sehingga Squidina langsung segera pergi. Setelahnya secara tiba-tiba saja mainan itu berubah menjadi mainan berhantu dan bisa hidup sehingga si bocah itu langsung dikerjai oleh mainan tersebut dengan berputar sangat cepat. Akhirnya membuat bocah itu terlempar dan si mainan itu langsung pergi dari tempatnya. Lalu Squidina menghampiri dua bocil tadi yang sedang bermain pasir. Dia ingin juga masuk ke dalam anggotanya, namun dua bocil itu menolaknya, sehingga membuat Squidina pergi mencari teman yang lain. Namun siapa yang menyangka bocil itu justru malah dilahap oleh pasir berhantu itu setelah ditolak oleh Squidina. Kebetulan saat itu Squidina berhasil menemukan permainan yang kosong. Dia langsung naik ke atas untuk mencoba permainan perosotan. Secara tak terduga, permainan itu hidup seperti hantu, dan memang sengaja hantu perosotan itu memanjangkan lintasannya untuk mengerjai Squidina. Dan pada akhirnya Squidina pun langsung dilahap oleh hantu tersebut sebelum dia meminta bantuan kepada saudaranya. Sedangkan terlihat saat itu si Patrick yang kini perutnya semakin gendut usai terus memakan makanan tersebut, dia pun akhirnya menyadari setelah melihat kondisi Squidina yang dalam bahaya saat bermain. Si Patrick langsung membuang makanan itu lalu berlari untuk menyelamatkan saudaranya. Tak disangka saat dia menyenggol pasir hantu, secara tiba-tiba saja pasir itu kembali seperti semula. Anak-anak selamat lalu saat si Patrick melompat hingga mengenai satu mainan berhantu hingga rusak. Si Patrick semakin terburu-buru setelah melihat nyawa Squidina sedang dalam ambang celaka. Ia menggunakan kemampuan loncatan tinggi dengan beban badan seberat itu. Ia berhasil menghancurkan hantu perosotan tersebut sehingga nyawa Squidina berhasil terselamatkan berkat si Patrick. Akhirnya disinilah semua mainan berhantu itu langsung berkumpul bersama. Mereka mengatakan tidak bisa berburu di tempat ini karena sangat berbahaya jika si Patrick harus berada di sini. Alhasil mereka pun langsung segera pergi melalui jalur tanah untuk berburu di tempat yang lain. Si Patrick yang bersedih karena semua makanannya juga harus menghilang bersamaan dengan hantu-hantu itu. Squidina pun berpikir bahwa memang di sini tempatnya sangat menyeramkan, dan film pun ditutup dengan Flying Dutchman yang keluar dari kaset dan menghilang yang membuat mereka ketakutan. Berbeda halnya dengan Cecil yang sangat menikmati film tersebut. Berikutnya kini giliran film favorit Cecil yang menceritakan tentang percintaan nuansa romantis yang judulnya Makan Malam. Di film itu juga ditampilkan muka Cecil dan Bunny, jadi anggap aja ini adalah cerita mereka berdua. Di sini mereka berdua pergi jalan-jalan naik ke sepeda ganda di saat matahari sedang terbenam. Mereka sangat menyukainya. Cecil dan Bunny saling berbalas kisah cinta mereka yang sangat indah. Hingga di sana mereka sempat berhenti. Bunny mengatakan apakah itu adalah restoran indah yang akan mereka tuju, ucapnya. Tentu si Cecil langsung menjawab bahwa memang benar tempat restoran itu akan menjadi tempat makan malam mereka berdua. Ternyata Cecil selalu mencari informasi semuanya dengan bantuan komputer yang sekarang juga sedang dibawa oleh Cecil di belakangnya. Tentunya Bunny pun sangat senang bisa berkencan dengan Cecil yang sangat pengertian. Singkat cerita, malam pun tiba yang memperlihatkan mereka berdua sudah berada di restoran yang penuh cinta. Mereka makan malam bersama dengan sangat romantis. Saking hubungan mereka sangat baik, ada salah satu pembeli yang sengaja menghampiri Cecil untuk memberikan setumpuk kue kepadanya. Karena sepasang suami itu sangat iri dengan keromatisan mereka berdua, tentu si Cecil langsung menerima kue tersebut dan langsung memakannya, guys. Bunny sangat senang dengan restoran tersebut dikarenakan semua orang yang berada di sini sangat ramah. Sedangkan pelayan langsung melumuri Cecil dengan banyak mentega karena ini adalah permintaannya sendiri. Sedangkan si Bunny langsung segera memesan makanan kepada pelayan. Tentunya Bunny langsung memilih menu spesial yang ada di restoran ini. Sontak Bunny sudah tak sabar lagi dengan hidangan tersebut, hingga pelayan tadi melihat jika Bunny tidak memiliki alas kaki, sehingga karena emang sudah kebijakan di restoran ini, si pelayan itu langsung memakaikan Bunny kedua alas kaki yang sebelumnya sudah disiapkan. Bunny pun sangat senang dengan pelayanan elegan itu, bahkan Cecil dan Bunny mulai dilumuri beberapa bumbu spesial rahasia. Mereka juga sangat senang karena mereka juga sangat nyaman. Namun ada salah satu pelanggan yang sempat menjilat tubuh Cecil untuk mendapatkan bumbu spesial itu. Kemudian secara tiba-tiba saja Bunny dan Cecil merasa bahwa tempatnya sangat panas, namun si Cecil mengatakan bahwa ini adalah efek dari kisah cinta mereka yang mulai membara hingga memanaskan tempat ini. Dan ternyata saat ketika meja itu diangkat, mereka duduk di kursi yang di bawahnya ada api yang cukup besar memanaskan tubuh mereka.
Lalu setelahnya pelayan itu langsung menyuruh Bunny untuk turun dari kursi, sedangkan si Cecil malah dipanggang dengan api layaknya seperti daging. Begitupun dengan Bunny yang mengira adalah restoran spa pijat. Lalu salah satu pelanggan meminta pelayan untuk mengecek apakah makanannya sudah siap. Saat itu si pelayan langsung memasangkan alat pengukur suhu panas di kepala Cecil, sehingga pada akhirnya si Cecil menyadari bahwa mereka berdua dalam bahaya karena akan dijadikan santapan bagi para pelanggan di restoran tersebut. Cecil sempat melihat ada pelanggan yang mengenakan atribut bintang yang menandakan memang mereka orang-orang yang suka makan bintang laut, sehingga Cecil berkata kepada Bunny dengan berpura-pura bahwa dompetnya ketinggalan di rumah, namun sayangnya si Bunny justru mengatakan bahwa dia yang akan membayarnya. Dan pada akhirnya di sini setelah Bunny melihat orang itu sedang memegang sendok dan garpu, dia baru sadar bahwa ternyata dia dan Cecil akan dijadikan santapan bagi mereka semua. Tentu mereka ketakutan, beruntungnya saat itu si Patrick langsung menghentikan film tersebut. Bukan karena takut, karena si Patrick sedang kebelet pipis. Diperparah lagi, kini ia tak bisa pergi ke kamar mandi, sehingga keluarganya juga ikut panik. Namun setelah beberapa saat ternyata si Patrick masih bisa buang air kecil di kamar mandi. Alhasil Bunny langsung segera menyuruh si Patrick agar duduk lagi, serta melanjutkan film tersebut. Karena meski menakutkan, namun mereka juga sangat penasaran dengan kelanjutannya. Saat film disetel kembali, terlihat Cecil dan Bunny mulai panik, mereka mulai diserang, pintu keluar juga mulai ditutup oleh si pelayan itu. Lalu si pelayan kembali menyuruh mereka berdua untuk pergi ke tempatnya lagi. Namun Bunny langsung menolak dan memberikan uang agar mereka bisa dibiarkan pergi, namun sayangnya orang-orang itu tetap mengejarnya. Hingga disinilah akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari kapal tenggelam itu meski kaki Cecil sempat digigit oleh pelanggan itu. Namun lagi-lagi saat mereka sudah sampai di pucuk kapal, ternyata seluruh tempat kapal ini berada di dalam botol kaca. Jadi mereka dipastikan tidak bisa pergi untuk kabur. Tak lama kemudian datanglah orang-orang itu sehingga si Bunny langsung naik ke tubuh Cecil dan mencekiknya sangat erat. Yang mana tujuan dari Bunny sendiri membuat kepala Cecil membesar karena di kepalanya masih terdapat alat pengukur suhu. Jadi ketika alat tersebut dilepaskan, mereka pun bisa terbang layaknya seperti balon dan keluar dari botol itu. Akhirnya singkat cerita mereka berhasil keluar dan kini berada di rumahnya. Mereka tak menyangka jika makan malam itu sangat mengerikan. Namun meski begitu, mereka berdua sangat senang dengan kebersamaan waktu yang telah terjadi. Tak lama dari itu perut Bunny berbunyi menandakan dia sedang lapar. Cecil sempat mencium aroma bau makanan daging yang sangat enak. Dan setelah beberapa waktu terlihat si Cecil dan Bunny yang seluruh tubuhnya sudah menjadi tulang belulang karena ternyata daging mereka sudah matang saat dipanggang tadi. Kemudian Squidina pun sangat terharu dengan kisah itu, namun si Patrick malah memiliki pandangan lain. Dia malah memakan tangan ayahnya sendiri karena sangat menggugah selera. Di sini si kakek tua akhirnya terbangun dari tidurnya. Dia berkata agar jangan lembek dengan film tadi, karena mereka tidak sepatutnya menangis hanya karena sebuah film. Tapi yang sangat kurang ajar, si Patrick malah memakan lengan kakeknya. Jadi si kakek itu marah kepada si Patrick, padahal sekarang adalah giliran waktunya untuk menonton film kesukaannya. Terlihat di film itu si kakek sedang naik motor di jalan, hingga dia yang bersantai sempat terganggu oleh para bocil yang sedang bermain sepedaan di jalan raya. Karena telah kesal diganggu, si kakek itu langsung tancap gas dan melewati air yang menggenang di jalan hingga mengenai dua bocil bersepeda itu. Mereka harus menghormatinya. Di sisi yang lain yang memperlihatkan seorang nenek tua yang sangat khawatir, pasalnya siput peliharaannya sedang berada di atas rumah. Sedangkan saat itu terlihat si kakek sedang tidur di atas motornya yang masih melaju, hingga si kakek tua itu malah menabrak rumah hingga membuat rumah itu bergetar hebat. Siput itu terjatuh ke bawah mengenai motor dan memantul ke atas serta berhenti di perut si kakek tua. Jadi si siput bisa selamat dari cedera. Si nenek tua itu langsung memeluk siputnya dan mengatakan kepada si kakek bahwa dia sudah menyelamatkan nyawa siputnya dan berkata bahwa dia adalah pemuda yang hebat. Tentunya si kakek tua itu merasa kesinggung karena umurnya sudah tak muda lagi. Lalu dia pun langsung segera pergi setelah memberitahu bahwa dia memiliki kartu diskon untuk belanja. Wajahnya sempat terkena cipratan lumpur dari motor si kakek. Namun si nenek itu mengingatkan si kakek agar jangan lupa mengambil hadiahnya. Jadi si kakek balik lagi untuk menerima hadiah tersebut karena sudah menyelamatkan siputnya. Di sini si kakek senang karena dia mengira akan mendapatkan imbalan duit.
Akan tetapi si nenek tua itu mengeluarkan wadah yang berisi cairan hijau dan menghantamkan kepala si kakek hingga membuatnya tertidur pulas. Namun tak lama dari itu dia pun terbangun dari tidurnya dan dia melihat di sekitarnya sudah tidak ada lagi si nenek tua tersebut. Dia pun langsung marah karena dia tidak bisa mendapatkan hadiah yang sudah dijanjikan. Namun dia masih memiliki kartu diskon belanja, alhasil si kakek tua itu langsung sudah pergi dari tempat tersebut dengan hati yang kecewa. Terlihat kini si kakek sedang memesan makanan di tempat restoran Tuan Crab. Di sini ia langsung request kepada Squidward yang menjadi kasirnya. Si kakek langsung memesan makanan dengan jumlah banyak, lalu setelahnya ia langsung segera menunjukkan kartu diskonnya. Namun ternyata setelah Squidward melihat kartu tersebut, dia menganggap bahwa kartunya tidak sesuai dengan umur si kakek tua. Pasalnya dia langsung berubah menjadi muda kembali, jadi tentunya si kakek itu tidak percaya dengan perubahan fisiknya. Ia kemudian keluar dari restoran dan tidak yakin dengan perubahan tersebut. Apalagi kini giginya satu persatu sudah bermunculan lagi, jadi si kakek tua itu panik dan segera pergi dengan mengendarai sepeda motornya. Jenggotnya juga sudah berubah, dia pergi ke rumah nenek tua untuk menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Di sini ia langsung masuk ke dalam meski si siput telah melarangnya. Si kakek melihat bahwa si nenek sedang minum santai di rumahnya, yang mana si kakek langsung menanyakan kepadanya mengapa tubuhnya berubah menjadi lebih muda lagi. Dia menganggap bahwa si nenek telah memberikan kutukan kepadanya, namun si nenek tua itu mengatakan bahwa dia hanya memberikan hadiah sebagai balas budi si kakek, yang dimana hadiah tersebut dengan mengubahnya menjadi lebih muda lagi. Yang kemudian kabut asap warna pink mulai memenuhi isi ruangan itu dan secara tiba-tiba saja beserta dengan tempatnya telah menghilang. Lalu si kakek memutuskan pergi pulang ke rumahnya. Di sepanjang jalan perubahan tubuhnya sudah terlihat jelas. Di sana terdapat ada beberapa orang yang tak sengaja melihat si kakek melintas. Namun mereka sangat terkejut pasalnya si kakek tua itu secara tiba-tiba saja bisa berubah menjadi lebih muda lagi. Mereka sangat hafal dikarenakan melihat dari pakaian dan motornya yang digunakan. Untuk itu mereka pun memutuskan untuk mengejarnya guna mencari tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Penonton menganggap mereka sedang kebut-kebutan di jalan, namun kenyataannya mereka berkendara dengan sangat pelan. Salah satu dari anggotanya mulai melakukan penyerangan terhadap si kakek hingga terjatuh dari motornya. Lalu grup geng motor itu langsung mendorong motor si kakek hingga terjatuh ke dalam jurang. Sementara itu si kakek langsung dipukuli rame-rame dan di sini ternyata alasannya sangat sederhana. Si kakek tidak boleh melewati batas jalan yang sudah ditentukan, karena jalan itu hanya diperbolehkan bagi kaum para lansia saja. Jadi anak muda tidak boleh masuk ke kawasannya. Jika terus dilakukan maka mereka akan menyerangnya lagi. Setelah mereka pergi, dia pun berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya. Namun perubahan tubuhnya terus terjadi. Awalnya masih muda, kemudian jadi anak-anak dan berakhir dengan menjadi seorang bayi yang bisa merangkak. Lalu dia tiba-tiba di layar gelap, si kakek itu ketakutan dan terlihat dia sudah berubah menjadi seperti telur dan akhirnya menghilang dari muka bumi. Terlihat saat film itu berakhir, si kakek tua berkeringat dingin karena filmnya benar-benar sangat menakutkan untuk dirinya. Si kakek itu pun terkejut saat melihat keluarganya tertidur di saat dia sedang menyetel film kesukaannya. Dia lalu langsung membangunkan semua keluarganya agar jangan tidur lagi. Di sini Bunny langsung meminta maaf kepada ayahnya karena di saat itu mereka terlelap tidur tanpa menonton TV bersama. Hingga suatu keanehan terjadi karena semua kaset itu malah melayang-layang di udara. Squidina mengatakan bahwa kaset itu sangatlah berhantu dan mereka harus segera mengembalikan ke tempat asalnya. Singkat cerita, mereka sudah berada di tempat kaset itu dan segera mengembalikan semua kaset itu kepada tempatnya. Namun saat akan kembali, justru si Patrick tidak bisa menemukan pintu keluar karena pintu sebelumnya sudah menghilang. Yang kemudian datanglah Flying Dutchman yang memegang kaset dan mengatakan bahwa mereka sekeluarga telah lalai dalam kebijakan yang sebelumnya sudah dikatakan. Karena mereka salah, mereka pun harus menyerahkan seluruh jiwanya untuk diserahkan kepadanya sebagai hukuman. Yang kemudian secara tiba-tiba saja kaset itu mulai terbang dan membawa mereka. Disinilah sekarang keluarga berada di suatu tempat. Satu keluarga itu seperti memutar benda yang cukup besar dan selamanya mereka akan berada di tempat tersebut sampai abadi. Dan ternyata mereka telah berhasil masuk ke dalam kaset itu untuk dijadikan pekerja bagi hantu Flying Dutchman. Seumur hidupnya mereka akan selalu terjebak menjadi budaknya.
yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, begitu yang memperlihatkan Squidward yang telah selesai membuat salad panggang sayuran berbentuk wajahnya sendiri untuk diberikan kepada boneka palsunya yang bernama Kribble. Saat setelah disajikan di atas meja makan, Squidward langsung mengambil makanan tersebut karena masih ada sayuran yang kurang. Sehingga Squidward langsung memasukkan kembali salad itu ke oven. Saat di luar, Squidward pergi untuk mengambil sayuran di luar, namun ketika dia akan mencabut sayuran tersebut, justru sangat sulit untuk dicabut dari tanah. Sehingga Squidward berusaha sekuat tenaga untuk mengambil. Namun, usahanya gagal karena justru Squidward malah ke bawah ke dalam tanah. Ternyata yang menarik tanaman itu seekor kelinci. Lalu kelinci itu menarik dua kumis milik Squidward untuk dijadikan senar gitar lalu pergi dari sana. Squidward yang sudah keluar dari tanah lalu tak sengaja terjatuh akibat lubang yang dibuat oleh kelinci. Squidward akhirnya kehilangan tanaman tersebut karena telah dimakan oleh kelinci tersebut. Dan Squidward pun hanya bisa pasrah. Setelah kelinci itu pergi, Squidward dibuat panik karena telah mencium aroma gosong dari dalam rumah. Ia kemudian langsung segera masuk karena seisi rumah sudah penuh dengan kepulan asap yang menghitam. Squidward pun menangis sejadi-jadinya, kemudian datanglah kelinci tadi ikut menertawakannya. Namun kelinci itu lalu memasukkan salad sayuran itu ke dalam mulut Squidward, yang hal itu membuatnya langsung ingin merasa muntah. Kini si kelinci itu berada di kebun, banyak sekali sayuran siap dimakan, apalagi tidak ada Squidward yang mengganggunya. Kelinci itu langsung makan sayuran dan buah-buahan seperti sedang melakukan pesta. Hingga tak lama dari itu, datanglah Squidward yang memakai kostum Viking untuk menyatakan perang dengan kelinci. Ia pun langsung menyerang menggunakan tongkat pemukul. Namun tetap saja si kelinci tersebut selalu berhasil menghindar. Tanpa disadari olehnya, justru kebun miliknya serta sayuran dan buah-buahan telah hancur. Kemudian, Squidward pun semakin kesal terhadapnya. Si kelinci itu untuk kedua kalinya telah berhasil menjebak Squidward hingga masuk ke dalam tanah. Lalu langsung menyiramnya dengan air sehingga Squidward berubah menjadi tanaman. Kebetulan saat itu ada si Patrick yang lewat melihat tanaman tersebut. Ia pun berniat ingin mencicipi terong paling terjelek. Apalagi nggak ada Squidward di rumah, alhasil tanpa banyak basa-basi si Patrick langsung memakan kepala Squidward yang dianggap sebagai terong. Namun justru si Patrick malah terpental sampai ke rumahnya sendiri karena sayuran Squidward sangat alot. Kemudian tak berselang lama dari itu, si kelinci tersebut masih mengambil sayuran itu hingga tak lama muncul dari dalam tanah wortel raksasa. Si kelinci itu langsung terpesona dan mengejar wortel raksasa tersebut, yang ternyata di dalamnya ada Squidward yang menjebak si kelinci agar pergi dari kebunnya. Tak disangka karena saat itu Squidward gak bisa melihat jalan. Alhasil ia pun masuk ke dalam jebakan perangkapnya sendiri guys. Si kelinci itu bertambah ganas ingin memakan wortelnya. Sementara itu Squidward yang panik langsung menghubungi petugas binatang untuk membantunya. Singkat cerita, petugas tersebut telah datang dan di dalam sana juga ada si Patrick yang ditangkap, yang akhirnya si kelinci itu berhasil dikurung. Saat itu datanglah SpongeBob yang gak setuju jika si kelinci itu dibawa pergi. Alhasil si petugas itu mengizinkan SpongeBob untuk merawat si kelinci itu. Tentunya SpongeBob sangat senang dan langsung membawa pergi kelinci tersebut ke rumahnya. Squidward memperingatkan SpongeBob agar jangan membiarkan kelinci peliharaannya datang lagi ke kebun miliknya. Saat berada di rumah, SpongeBob mencari makanan di dalam kulkas. Namun tidak menemukan sayuran karena telah kehabisan. Kelinci yang lapar kemudian diberi makanan Gary. Namun kelinci itu melempar makanan tersebut hingga SpongeBob akhirnya pergi untuk membeli sayuran untuk peliharaan barunya itu. Si kelinci itu mulai kelaparan. Ia mencoba mencari makanan dengan memakan segalanya hingga akhirnya merusak alat-alat milik SpongeBob. Gak lama dari itu, akhirnya ia pun tiba membawa sayuran, namun dibuat panik saat melihat seisi rumahnya telah berantakan. SpongeBob mencoba tenang dengan menutupi seluruh kekacauan tersebut dengan menggunakan saus. Saat si kelinci mencoba menjilat saus tersebut justru bisa mengeluarkan api. Disinilah kejahilan kelinci mulai diperlihatkan.
Ia menjelati seluruh saus-saus pedas itu untuk membakar seisi rumah. SpongeBob baru menyadari bahwa di dalam rumahnya sudah sangat kacau balau. Ia pun langsung menggunakan apar pemadam untuk memadamkan api di dalam rumahnya. Setelahnya, si kelinci malah meminum semua saus itu sehingga perutnya mulai bergejolak. Beruntungnya, SpongeBob berhasil mencegah api itu mengenai koleksi foto miliknya. SpongeBob kemudian langsung menghabiskan seluruh saus yang dioleskan sebelumnya, namun tiba-tiba saja seluruh tubuhnya merasa sangat panas terbakar, lalu segera masuk ke dalam kloset untuk memadamkannya. Kemudian SpongeBob membuat kandang sesuai dengan perlengkapan bagi kebutuhan kelinci, termasuk diberi mainan agar si kelinci bisa betah di dalam kandang. Namun percuma saja si kelinci itu tidak menyukainya, guys. Akhirnya si kelinci itu marah-marah karena nggak bisa dapat kebebasan, sehingga si kelinci tersebut justru masuk ke dalam dinding yang telah dilapisi kain. SpongeBob pun panik, kemudian langsung segera pergi untuk mencari jaring penangkap ubur-ubur. Beruntungnya saat di sela-sela sofa dia menemukan jaring tersebut bersama dengan si Patrick, yang akhirnya disinilah sahabatnya itu meminta SpongeBob untuk menyerahkan semua masalah ini kepadanya karena dia suka berburu. Disinilah si Patrick langsung masuk ke dalam sela-sela dinding, namun karena nggak bisa melihat apapun, akhirnya membuat seluruh barang-barang yang ditempel di dinding berjatuhan. SpongeBob pun menyuruh si Patrick untuk keluar dari sana, namun si Patrick bingung mencari jalan pulang. Ditambah lagi, si Patrick tiba-tiba saja mengecil dan akhirnya menghilang. Sementara itu, SpongeBob pergi ke tempat toko hewan peliharaan untuk membeli kelinci betina. Sesampainya di rumah, SpongeBob langsung mengeluarkan kelinci tersebut dari kandangnya. Kebetulan si kelinci jantan melihatnya, akhirnya keduanya bertemu. Si kelinci betina sangat agresif sehingga langsung mengajak kelinci betina berdansa. Apalagi SpongeBob mengiringi dengan musik. Selanjutnya, SpongeBob kemudian merobek lapisan kain dinding untuk menolong si Patrick yang kejebak. Mereka berdua melihat kedua kelinci tersebut masuk ke dalam ranjang, dan tiba-tiba saja setelah dihitung, ternyata kelinci tersebut menjadi lebih banyak. Para kelinci itu kelaparan dan mulai kembali masuk ke dalam lapisan dinding rumah, yang akhirnya keduanya memutuskan untuk melakukan perburuan bersama. Namun sayangnya saat itu para kelompok kelinci berhasil kabur dari rumah menuju ke tempat Tuan Tentakel. Sementara itu di kebun, saat Squidward akan menanam kembali satu wortel kecilnya, tiba-tiba saja para kelinci itu datang lagi. Tentunya Squidward pun mulai kesal kembali, namun dia begitu sangat ketakutan tatkala melihat banyak sekali para kelinci yang berada di kebunnya. Sehingga meski ada SpongeBob dan si Patrick yang akan menangkap para kelinci itu, Squidward tetap ketakutan dan memilih pergi masuk ke dalam rumah. Namun detik-detik kemudian, tak disangka seluruh para kelinci itu langsung menyerbunya sampai ke dalam. Squidward yang ketakutan langsung segera menghubungi petugas hewan itu lagi. Namun percuma saja, para kelinci tersebut sudah menguasai seluruh rumahnya, dan Squidward hanya bisa berpasrah diri menerima semuanya. Selanjutnya, Squidward kemudian dikeluarkan dari rumah lalu mengambil palu besar dan akhirnya langsung menghantamkan palu tersebut sampai menghancurkan rumah. Tak disangka ternyata seluruh seisi rumah sudah dipenuhi dengan para kelinci. Akhirnya Squidward yang frustasi langsung memukul kepalanya sendiri. Seketika itu otaknya kegeser yang membuatnya seperti bertingkah layaknya seekor kelinci. Kini Squidward sudah menjadi sangat gila. Bahkan saat petugas hewan datang, justru Squidward langsung menendangnya. Kini si petugas langsung memburu Squidward yang dianggap sebagai kelinci yang meremehkan. Sementara itu si kelinci tersebut malah bercosplay seperti Squidward yang sedang marah. Yang kemudian film pun berakhir, guys.